poin yang saya catat memang yang pertama logika jamaah tabligh ini sangat menarik, Pak Dokter. Saya kira kayak logika perempuan itu harus tidak bergantung pada suami tapi bergantung pada Allah. Itu kan logika mereka yang menjadi alasan mereka untuk keluar huruj. Dan respon masyarakat pun ada yang menolak dan ada yang menerima. Nah, teman-teman sekalian yang baik yang ada di sini dan ada yang ada di Zoom meeting, silahkan saya berikan kesempatan untuk bertanya lebih dalam mengenai diaspora dan respon masyarakat lokal terhadap jamaah tabligh di Pulau Lombok. Silahkan yang ada di sini, mungkin terlebih dahulu ada nggak pertanyaan terkait dengan jamaah tabligh? Karena ini kita bisa menggali dari sisi sosiologi gender. Kalau ada yang sudah belajar sosiologi gender, ini sangat menarik sekali. Di mana memposisikan perempuan itu sebagai mereka kuat gitu menghadapi kehidupan ketika tinggal suaminya untuk berdakwah gitu. Ya, jadi itu sosiologi gendernya masuk di sana. Atau yang di Zoom itu coba saya cek apakah ada. Yang di sini belum ada. Oke, saya catat dulu ya. Untuk kesempatan pertama mungkin saya berikan 3 penanya dulu untuk sesi pertama. Selanjutnya nanti untuk sesi kedua 3 penanya lagi. Baik, saya berikan kesempatan untuk pertama siapa? Oke, dari Mas Wandi ya. Pakai mic ya? Pakai mic ya? Ini. Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Saiful terkait penelitiannya tentang jamaah tabligh yang berada di Lombok sendiri. Jadi saya menyimak dari tadi, wah luar biasa penyampaiannya, sangat menarik. Di sini saya ingin menggali sedikit tentang informasi jamaah tabligh ini di Pulau Lombok. Yeah. Mungkin yang ingin saya tanyakan ada 3 hal. Yang pertama itu untuk jamaah tabligh yang berada di Lombok ini, pendekatan yang dilakukan ke masyarakat untuk mengajak mungkin berdakwah ke masyarakat itu seperti apa? Karena tadi mungkin agak kurang detail dijelaskan sama Bapak, mungkin bisa kita dijelaskan secara detail lagi. Okay. Itu. Kemudian untuk sampai sekarang jamaah tabligh yang berada di Pulau Lombok ini sudah berapa persen gitu? Sudah banyak di desa mana saja? Dan mungkin itu bisa menjadi referensi yang baru juga buat kita gitu. Nah, yang terakhir mungkin untuk jamaah tabligh ini sendiri memiliki struktur kepengurusan yang formal atau bagaimana struktur dari jamaah tabligh ini, Pak? Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Swandi. Mungkin yang selanjutnya. Oke, silakan. Ada yang bisa pikir? Maju. Saudara Hasan ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja, di sini saya tertarik mengenai jamaah tabligh akbar jamaah tabligh yang sistem door to door. Dan pertanyaan saya di sini, bagaimana atau apa amalan atau hukum jamaah tabligh yang sistem door to door untuk menyadari umat-umatnya ini? Mungkin itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ada nggak dari Zoom meeting? Oke, ada Kak. kita udah ada 3 pertanyaan dari Zoom meeting. 1 dari Muhammad Ali Supian ya. Saya catat dulu. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Langsung saya kembalikan ke Pak Dr. Saiful Hamdi. Ada 3 pertanyaan ini Pak Dokter yang pada sesi pertama ini yang terakhir pertanyaannya, bagaimana jamaah tabligh bisa bertahan hidup baik untuk dirinya maupun keluarga yang ditinggalkan sedangkan pekerjaannya hanya berdakwah. Oke, jadi pertanyaan pertama dari Swandi, yaitu pendekatan mereka dakwah dalam Lombok seperti apa, terus seberapa banyak
jamaah tabligh ini di Lombok, berapa persen, dan apakah ada struktur pengurusan yang formal maupun yang informal. Terus dari saudara Hasan tadi, bagaimana hukum jamaah tabligh ya, dari sistem dakwahnya. Terus yang terakhir dari Ali di kolom chat, bagaimana bisa bertahan hidup nih, sedangkan mereka terus berdakwah. Jadi untuk mencari pekerjaan atau menafkahi keluarga itu sangat kurang lah bahasanya ya di sini. Silakan Pak Dokter, saya berikan kesempatan untuk menjawab. Oke, terima kasih. Pertanyaan teman-teman cukup kritis ya. Saya lihat mulai dari Mas siapa tadi, Mas Suwandi ya. Bagaimana pendekatan jamaah tabligh ya untuk dakwah mereka sehingga bisa diterima di masyarakat. Mungkin ini sekaligus ada hubungannya dengan pertanyaan teman kita tadi tentang pendekatan door to door ya. Jadi pendekatan mereka yang pertama ada yang kita sebut dengan istilah khuruj. Jadi khuruj ini adalah kegiatan rutin yang mereka lakukan untuk berdakwah ya ke masyarakat. Tetapi dakwah mereka ini sebenarnya tujuannya bukan hanya menyadarkan masyarakat, tetapi justru mereka menguatkan iman mereka begitu. Nah, kalau pendekatan mereka ke masyarakat ya saya kira sangat persuasif lah ya. Jadi mereka tidak terlalu agresif begitu. Misalkan memaksa orang untuk ke masjid ya. Jadi mereka ke rumah orang mengetuk pintu ya lalu menyampaikan ya, kalau ketemu misalkan Pak, kita ada dakwah, ada pengajian di masjid sini, kami sedang khuruj 3 hari misalkan, lalu kemudian ya macam-macam responnya. Saya pernah menemukan waktu pertama kali saya khuruj di Kalimantan itu, kami mengajak salah satu bapak-bapak yang baru pulang kerja. Dia belum selesai pasang bajunya gitu, dia baru pulang ya, tiba-tiba kita gedor kan sore kan, Assalamualaikum gitu, ngomel dia, memang kamu aja yang tahu dakwah, saya sholat sendiri ya. Jadi ini saya kira responnya macam-macam ya, pengalaman dakwah teman-teman kita ini. Makanya teman-teman jamaah tabligh ini sebelum berangkat dakwah, jadi mereka membuat lingkaran dulu, lalu berdoa begitu, berdoa supaya dakwah ini dimudahkan oleh Allah. Karena susah orang menerima iman ini begitu, untuk diajak sholat ini susah begitu kan. Kalau diajak main domino mungkin lebih gampang kan, main catur gitu, ada nonton bioskop mungkin cepat dia merespon kan. Tapi kalau orang disuruh ke masjid ya, pertama lebih sulit, bisa juga orang tersinggung kan ya, urusan berjamaah ya urusan pribadi lah gitu kan. Tapi ya itulah, saya lihat pendekatan teman kita ini sangat persuasif ya. Tetapi mereka nggak pernah berhenti begitu, nggak pernah berhenti dalam artian dia akan mendatangi kita. Jadi beberapa kasus orang yang dulunya ya sangat ekstrim menentang jamaah tabligh, tiba-tiba setelah masuk dia berubah total. Ini satu kasus ya, mungkin pernah dengar ceramahnya Ustaz Somad. Jadi Ustaz Somad cerita, dulu ada orang yang punya papan biliar ya, di kampung beliau lah. Nah, setelah pulang dari Mesir, Ustaz Somad ini setelah pulang dari Mesir, kok ada imam yang bagus sekali suara ngajinya gitu. Nah, selesai sholat, dilihat orang ini, yuk antum yang jadi imam, apa antum dulu pemain biliar gitu? Ya Ustaz katanya, saya tiap hari didatangi jamaah tabligh katanya. Jadi sampai dia benar-benar menerima gitu. Nah ini yang bisa kemudian menggait teman-teman jamaah, teman-teman luar ini untuk ya katakanlah bertaubat begitu ya, mengoreksi diri, sholat ke masjid adalah teman-teman jamaah tabligh. Jadi dan mereka tidak peduli masih mau tatonya ada, jadi mereka tidak berbicara fikih ya Anda harus bongkar tato gitu. Jadi tidak ada begitu. Yang penting Anda sholat gitu. Jadi cahaya sholat itulah yang kemudian orang kan seperti disirami ya. Dia begitu kering secara spiritual. Nah ketika dia masuk jamaah tabligh ya pasti sangat terasa. Bayangkan ya, kita tidur di masjid 3 hari, sholat tahajud ya, bangunnya malam tahajud, sholatnya berjamaah terus. Jadi memang
kenikmatan iman itu muncul begitu. Cuman saya kalau komplain saya sendiri, saya agak bosan karena dakwahnya itu aja gitu kan pada waktunya. Ya doa kerawasang nih misalkan ya. Tapi bagi orang yang benar-benar ingin mendalami spiritualitas keislaman, ya mungkin dia harus di jamaah tabligh. Cuman begini, saya sarankan ya, teman-teman ya bisa aja sekedar mau mencoba huruj gitu ya. Tetapi kalau bisa nanti agak-agak tua dikit lah. Jadi kalau agak tua kan, karena di jamaah ini ya, ketika huruj itu seperti kita religius, apa ya istilahnya, camping keagamaan begitu. Ya, jadi di sana kita ada teman, makan bareng, ya ada yang memperhatikan kita. Jadi kalau sudah tua, ya jomblo, homeless, tidak punya rumah, ya udah hidup di masjid aja kan, sama teman-teman jamaah keluar dakwah gitu ya. Udah pahalanya dapat, makannya juga dapat. Ya. Karena di sana makan pasti gratis di jamaah tabligh gitu. Nah ini pendekatan mereka ya sangat persuasif, dan tadi mereka selalu door to door. Ya. Jadi ingin mendakwahi langsung kepada masyarakat. Dan dakwahnya nggak macam-macam ya. Jadi tidak harus misalkan membicarakan ayat ini, ayat itu. Jadi mereka hanya satu aja. Kita mau ngajak ke masjid gitu, itu aja ada dakwahnya tuh. Ya. Ya memang mereka kadang-kadang membaca hadis juga ya. Hadis tentang bagaimana hari akhirat. Hidup kita di dunia ini sementara begitu. Udah kita bisa baca pola-pola mereka begitu. Saya pernah di Jakarta itu khuruj ya, di depan markas Masjid Jami ya. Tapi menarik, karakter teman-teman jamaah tabligh Jakarta agak beda gitu. Jadi agak-agak gaul begitu kan. Jadi saya tinggal di musola kira-kira 3 hari pada waktu itu. Habis kita pengajian ya di musola, kita nongkrong di depan. Yeah. Kebetulan di sana kan banyak orang kerja di mall. Yeah. Sampai ibu warungnya komentar, Anda ini kok dakwah tapi lihat cewek-cewek seksi katanya kan. Jadi banyak perempuan-perempuan yang lewat, tapi kita nggak peduli, kita kan urusan dakwah gitu. Yeah. Mau siapa yang lewat ya terserah lah. Okay. Nah ini saya pernah menemukan ada orang yang mendebat mereka. Dia bilang, kalau kamu ngajak saya dakwah, tolong kamu artikan ayat ini. Saya yang merasa paham agama diam aja. Saya nggak mau inilah, karena posisi saya bukan sebagai juru bicara, karena ada juru bicaranya. Saya sebagai pendengar ya udah saya ketawa aja. Jadi dia bilang, Bang, bukan gitu bang. Kita lihat kita ini ngajak abang aja ke masjid gitu. Jadi itu bahasa mereka ya. Nah, jadi yaitu tadi bahwa mereka huruj ya, door to door, dan juga mereka kadang-kadang ada konsep jaulah. Jadi jaulah itu dia jalan kaki. Dia jalan kaki sampai berapa kabupaten gitu. Dia kunjungi, dia ketemu, mampir, tidur di masjid. Itu sistemnya. Yeah. Ada juga yang benar-benar dia terorganisir ya, huruj dari satu masjid ke masjid lain. Tapi ada juga yang program jaulah ya. Jadi mereka sudah jalan kaki gitu. Nah, kemudian berapa persen jamaah tabligh ya, ini agak susah ya, kalau kita tanya berapa sih anggota jamaah tabligh di Lombok ini. Yang jelas kalau saya lihat ya mungkin mencapai ya di bawah 500.000 lah ya, ratusan ribu lah teman-teman jamaah ini, karena mereka di mana-mana begitu ya, nggak ada yang kemudian satu kampung semuanya jamaah tabligh enggak. Ada misalkan 2 di sana, 3 di sini. Tetapi mereka lah yang kemudian yang meramaikan masjid. Lalu jamaah tabligh. Lalu apakah mereka punya struktur atau enggak? Mereka enggak punya struktur, enggak ada ketuanya. Jadi jamaah tabligh itu enggak ada ketua, enggak ada sekretaris, tetapi mereka sangat terorganisir. Jalan masing-masing sendiri. Kalau mau dakwah ya bayar tiket sendiri. Cuman ketika mereka dakwah di satu daerah, sudah ada teman yang jemput di sana. Jadi bukan kemudian tiba-tiba datang ya. Udah ada teman yang jemput, memfasilitasi ya, disiapin mobil. Tidak misalkan. Susah lah kalau ketika dakwah di luar kota, tidak susah ya Pak? Nggak susah mereka, termasuk luar negeri. Jadi kalau mereka mau ke luar negeri, sudah ada orang yang menerima mereka di sana. Okay. Jadi mereka mendakwahi teman-temannya juga. Nah ini, jadi jamaah itu keluar dakwah, dia menguatkan imannya. Jadi mereka ibaratkan iman ini seperti baterai. Jadi kalau sudah lemah perlu dicas, gitu kan? Seperti baterai HP perlu dicas dulu baru kencang sinyalnya.
Iya. Nah ini cara mereka untuk tetap mempertahankan iman itu. Jadi itu ya, jadi mereka tidak punya struktur, tetapi sangat terstruktur. Iya. Dalam artian mereka bisa mengorganisir diri, kemudian Kelompoknya. mereka sangat tertib kalau dakwah itu. Oke tadi ya, lalu kemudian bagaimana mereka bisa survive? Ya inilah kita bisa coba juga gaya jamaah tabligh ini. Jadi kalau prinsip ideologi mereka kan in tansurkumullah fa yansurkum katanya kan. Jadi kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Jadi mereka tidak pernah khawatir ya. Walaupun mereka nggak ada pekerjaan, ya, mereka tetap keluar dakwah. Allah yang akan mengirimkan bantuan kepada istri yang ditinggal. Ya. Saya kira mahasiswa kadang-kadang kalau kita belum ada kiriman orang tua juga bisa mengikuti jamaah tabligh ini kan puasa dulu. Kira-kira gitu lah ya. Jadi mereka keyakinannya ini yang susah begitu. Makanya dulu saya pernah membuat konsep jamaah tabligh ini ekonomi ketuhanan. Ekonomi ketuhanan. Ya, kalau di Indonesia ini kan ekonomi kerakyatan. Iya. Nggak maju-maju juga ekonominya. Kenapa nggak kita coba ekonomi ketuhanan? Oke. Jadi kita sangat tergantung kepada Tuhan. Gitu ya. Jadi pernah saya buat rumusan namanya ekonomi ketuhanan. Jadi mereka sangat bergantung kepada Tuhan. Oke. Jadi itu ya, Mas Diki. Oke. Jadi strategi mereka, mohon maaf tadi, Iya. supaya mereka tetap survive. Survive ya. Memang untuk mereduksi kasus-kasus yang terjadi, misalkan kayak tadi ada kasus kelaparan, kekurangan makanan. Jadi mereka ada konsep nusrah namanya. Jadi misalkan teman-teman yang mau keluar dakwah itu akan ditanya dulu berapa uang kamu ini, berapa sisa uang kamu yang kamu tinggalkan buat istri dan anak. Lalu kemudian teman-teman yang tidak dakwah itu yang akan membantu, tiap minggu dia datang nyetok beras, nyetok uang begitu supaya istri ini juga dia bisa nyaman ditinggal. Oke. Ya, itu sistem yang mereka bangun sekarang. Tetapi kalau kasusnya misalkan ya ada satu orang jamaah tabligh di kampung itu suaminya dakwah ya, dan komunitas yang lain jauh, ini yang kadang-kadang susah juga mereka. Jadi itu yang satu. Artinya ada beberapa kasus yang sebenarnya kalau ditinggal tidak masalah, tapi ada juga kasus yang kalau ditinggal dakwah ya bermasalah juga secara ekonomi ya. Iya, ada juga permasalahan. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Dr. Saiful Hamdi terkait dengan beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di Zoom. Kita mungkin satu sesi lagi, Pak Dokter. Saya minta teman-teman untuk menanggapi ya atau memberikan pertanyaan terkait dengan penyampaian yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Silakan, saya berikan kesempatan lagi. 3 orang penanya, mungkin dari perempuan nih, biar tidak bias gender ya. Kita selalu biasakan untuk di sesi-sesi kita ini kita harus memberikan ruang kepada perempuan, Pak Dokter ya. Oke, ada yang bertanya di kolom chat? Belum ada kayaknya. Yang di sini ada nggak? Silakan teman-teman. Diskusinya di sini aja kalau mau pertanyaan ya. Ada? Siapa? Ini? Oke. Iya. Oke. Perkenalkan diri, terus angkatan berapa ya? Lupa saya tadi untuk ini. Perkenalkan diri dan angkatan berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah diberi waktu untuk bertanya. Oke, langsung saja pertanyaan saya. Jamaah tabligh ini kan dari berbagai kalangan, di mana ada juga pasti dari kalangan pemerintah, seperti ketua kelurahan begitu atau kepala desa misalnya. Nah, bagaimana kalau mereka itu akan pergi berdakwah tapi di satu sisi mereka masih memiliki tanggung jawab terhadap desa atau yang akan dipimpin gitu. Bagaimana pandangan Pak dosen terhadap hal tersebut? Dia akan meninggalkan kewajibannya sebagai kepala desa atau kepala kelurahan atau akan memenuhi kewajibannya di jamaah tabligh tersebut? Terima kasih.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Nama saya Rahni Nevada, angkatan 2019, sekarang semester 5. Dari penjelasan tadi bahwa telah dijelaskan pendekatan yang dilakukan oleh jamaah tabligh itu melalui door to door, dari pintu ke pintu. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah pendekatan yang dilakukan oleh jamaah tabligh ini mengikuti perkembangan zaman, yang dimana seperti yang kita ketahui sekarang perkembangan teknologi itu sangat pesat gitu. Apakah mereka juga berdakwah melalui media sosial atau bagaimana? Sekian, terima kasih. Oke, terakhir pertanyaannya langsung saja ya. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Patricia Setmalo, angkatan 2021. Langsung saja, bagaimana tanggapan Bapak terkait sebagian orang yang menganggap jamaah tabligh itu sesat? Sekian, terima kasih. Yes. Apakah mereka mengikuti perkembangan zaman? Misalnya dakwah melalui TikTok misalnya kan, atau dakwah melalui Instagram gitu ya, karena TikTok sangat viral dan mudah diterima oleh kalangan milenial sekarang di Pak Dokter. Dan yang terakhir tadi, bagaimana tanggapan Pak Dokter mengenai anggapan masyarakat nih yang menganggap jamaah tabligh ini sesat? Gitu. Silakan Pak Dokter, kita punya waktu tinggal 10 menit lagi. Oke, terima kasih banyak. Saya kira pertanyaannya bagus semua ya. Yang pertama, saya setuju ya bahwa jamaah tabligh itu memiliki keragaman pengikut ya. Mulai dari petani, kemudian ada juga dari kepolisian, TNI, itu cukup banyak ya. Kemudian ada guru, ada dokter, ada saintis. Jadi mereka ada DPR juga ya di Kota Mataram, Pak Haji Husni Tamrin, ya beliau orang jamaah tabligh. Jadi beliau mengatakan hidup dia cuma 3, dari rumah ke masjid lalu ke kantor DPR gitu. Jadi itu aja pola hidupnya gitu. Lalu bagaimana kemudian mereka membagi waktu? Ya. Nah, memang ini saya kira tantangan dari teman-teman jamaah ya untuk berdakwah. Bagaimana kemudian mereka harus meninggalkan ya atau mengorbankan aktivitas atau tanggung jawab mereka. Jadi konsep mereka memang berkorban. Jadi perlu kita highlight di sini. Jadi bagaimana kemudian mereka itu berkorban untuk agama. Bayangkan mereka tidak ada fundingnya. Jadi mereka nggak ada yang berdanai. Jadi duit mereka sendiri. Jadi dia mereka membiayai dakwah mereka, membiayai transportasi. Makanya ada beberapa kasus yang saya temukan di lapangan, ada yang gadekan sawah, ada yang gadekan kauknya ya, kebetulan dia pengarat begitu, tapi dia pingin sekali dakwah keluar daerah, jadi dia jual gitu, dia jual kauknya untuk naik pesawat dan dia menikmati begitu. Nah ini saya kira apa yang kemudian menjadi ciri khas dari teman-teman kita ini, bagaimana berkorban untuk agama. Jadi wajah hidup bi amwalikum wa ampusikum katanya kan. Jadi berjihadlah dengan harta maupun dengan jiwa. Jadi jamaah tabligh ini hartanya iya berjihad. Jadi dia korbankan uangnya untuk keluar daerah, untuk khuruj ya. Jadi khuruj ini ada beberapa tingkatan, ada yang 3 hari, ada yang 40 hari, ya.
ada juga 4 bulan, ada 3 bulan, ada yang 1 tahun. Bayangkan mereka 1 tahun pisah sama keluarga. Ya. Nah, lalu bagaimana kemudian tanggung jawab mereka? Nah, bagi teman-teman yang masih aktif ya ataupun punya kewajiban, ini kadang-kadang mereka biasanya mencuri weekend. Jadi jamaah tabligh itu biasanya mereka huruj itu pada hari libur. Ya, jadi misalkan mulai dari malam Jumat, ya, malam Sabtu, malam Minggu, kemudian malam Senin udah pulang, Senin pagi udah pulang mereka. Ya ini yang punya kegiatan misalkan gitu ya. Tetapi kalau mereka lama ya harus cuti. Misalkan 40 hari ya dia harus minta cuti begitu ya. Minta cuti untuk berdakwah. Ada yang kemarin saya ketemu wartawan di Jakarta, dia huruj di sini di Lombok. Dia bilang dia harus pulang karena istrinya susah menjaga anak-anaknya ya. Anaknya sakit ketika dia dakwah, lalu dia harus pulang. Walaupun teman-teman dakwah di sini menahan dia, udahlah Allah yang mengurus gitu. Ya, Tuhan yang ngurus, tapi dia bilang istri ini gak kuat gitu di rumah, jadi dia harus pulang untuk mengurus anaknya. Nah, jadi itu ya. Jadi mereka kalau dalam waktu dakwah yang singkat ya, 3 hari, biasanya mereka ya udah weekend aja. Tapi kalau dalam waktu lama mereka minta cuti. Ya ada sih teman-teman saya dosen waktu itu di Kalimantan, ya kadang-kadang dia jarang di kampus, terlalu banyak dakwah keluar begitu ya. Dia dakwah di mana-mana, pulang-pulang ya izin untuk berdakwah ya. Nah ini yang terjadi di masyarakat kita. Tapi banyak kok dari pemerintah ya, dari TNI, bahkan di Pakistan itu Perdana Menterinya pernah ikut juga dakwah, karena salah satu pusatnya di sana ya. Lalu dari Mbak Rahmi ya, perkembangan teknologi ya, memang jamaah tabligh ini masih menganut sistem tradisional. Jadi mereka mengunjungi warga ya, dakwah ke masjid ya, sehingga ekspansi dakwah mereka memang tidak begitu artinya pertama membutuhkan dana yang banyak ya, waktu yang cukup banyak juga ya. Cuman poin mereka ya, dakwah mereka untuk diri mereka begitu, bukan hanya untuk orang lain. Jadi mereka ingin menguatkan iman ini. Teman-teman bayangkan kalau kita tidur di masjid ya, saya pernah merasakan ya ada perubahan begitu waktu saya huruj pertama kali. Kok ada yang berubah gitu kan? Kita lihat perempuan tuh nggak berani kadang-kadang. Tapi lama-lama setelah keluar lama meninggalkan dakwah juga ya biasa lihat perempuan lagi gitu. Jadi kalau teman-teman jamaah ya, ini contoh ya, kalau teman-teman jamaah tidak ada laki-laki atau suaminya lagi pergi, dia tidak boleh ketemu perempuan. Dia akan ngomong dari luar, minta tolong kalau bapaknya sudah pulang nanti titip salam untuk ke masjid. Itu udah pesan mereka itu. Nah waktu itu saya merasakan benar gitu ya, iman ini kayaknya kuat benar gitu pada waktu itu. Kita ngeliat perempuan kayak salah gitu ya. Ada semacam ada gitu. Tapi lama-lama ya biasa juga ya. Kalau udah keluar. Mungkin bisa dipersingkat Pak Dokter jawabannya. Oke. Terus yang terakhir itu apakah Ya, jadi mereka gimana pandangannya Pak Dokter? Oke, betul ya. Jadi mereka tidak menggunakan teknologi ya. Sementara ini saya lihat mereka kalau dakwah itu malah HP-nya harus dimatikan. Ya boleh dibawa begitu karena dianggap mengganggu. Tetapi saya lihat beberapa perkembangan terakhir mereka sudah punya website di Facebook. Jadi udah punya sosial media ya, dakwah mereka udah mulai keluar begitu. Dan banyak juga sekarang yang memvideokan dakwah-dakwah teman-teman jamaah tabligh di share gitu. Jadi kayaknya teknologi baru hadir ya di mereka. Nah, apakah jamaah tabligh ini sesat atau tidak? Kalau yang saya pahami ya, jadi kalau kita bicara sesat ini kan mungkin ukurannya kesyirikan kan, yang di luar dari akidah Islam. Tetapi yang saya lihat mereka Islamnya itu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi mazhabnya Hanafi ya, yang mayoritas di India. Ya. Nah, tapi ada kebijakan mereka, kalau mereka berdakwah keluar, mereka harus mengikuti mazhab lokal. Jadi nggak boleh kita mengedepankan mazhab kita begitu. Jadi misalkan kalau mereka dakwah ya, dia tidak jadi imam, misalkan dia tidak kunut,
ya dia harus ikut imam yang kunut. Ya, jadi itu strategi mereka ya. Jadi kalau kita katakan mereka sesat, ini kebetulan saya sudah teliti hampir berapa tahun ya, mereka bukan kelompok yang sesat. Jadi saya tekankan sekali lagi, mereka bukan kelompok yang sesat, tapi kalau ada asumsi tentang mereka mempraktekkan bid'ah, ya oke lah, kita bisa berdebat begitu. Misalkan teman-teman Salafi mengatakan tidak ada dalilnya 40 hari berdakwah itu, mana di Al-Quran, atau 4 bulan ada nggak dalilnya, berarti buat-buat gitu, dianggap bid'ah. Ya oke lah, kita bisa berdebat masalah itu. Ya, saya kira itu Mas Diki. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak Pak Dokter sudah dua pertanyaan di pada sesi ini. Saya kira masih banyak pertanyaan. Tes, ada ya? Oke. Saya kira masih banyak pertanyaan yang mengganjal di pikiran teman-teman ini, dan di kolom chat juga masih ada beberapa, cuman kita terbatas oleh waktu. Baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah bertanya. Terakhir saya memberikan kesempatan closing statement dari Pak Dr. Saiful Hamdi untuk memberikan kita konklusi dari diskusi pada kali ini. Saya beri waktu ya 2 menit ya. Silakan. Ya, pertama mungkin buat teman-teman sebagai peneliti ya. Jadi kita peneliti ini harus all out ya, kita harus bisa masuk ke dalam kalau mau mengambil data yang valid ya. Valid dalam artian ya tentu data ini tidak bisa benar semua, tetapi kita harus bisa mendalami apa sih kalau kita pakai teori simbolik interaksionisme itu kan, dari mana kita tahu dia memaknai itu begitu kan. Ya tentu dari interaksi kita dengan informan, kita bisa melihat cara mereka berbicara. Selama ini saya sih melihat teman-teman ini kan risetnya terlalu banyak hasil wawancaranya yang kemudian dimunculkan begitu ya, seperti wartawan. Tapi sebenarnya riset itu apa sih? Gagasan-gagasan atau data-data yang mensupport argumen besar kita. Ini yang mungkin teman-teman perlu perhatikan ya. Data itu penting ya, tetapi tidak semua harus kita tonjolkan. Tetapi bagaimana kemudian data itu mendukung ya argumentasi kita di dalam penelitian. Jadi riset lapangan itu sangat berat menurut saya. Kita harus kuat mental. Bayangkan saya pernah keliling Amerika malam-malam mencari markas jamaah tabligh. Jadi saya ketemu kulit hitam, kulit ini, takut juga saya malam-malam, bayangkan ya, sendirian. Saya bilang ya kita namanya peneliti ini gak boleh takut. Nah kemudian peneliti juga harus sabar. Jadi kalau misalkan ditolak untuk wawancara, it's okay, itu hak informan, gak boleh kita paksa. Kita wawancara, kalau dia nggak mau ya sudah, cari informan yang lain. Karena tidak terlalu penting ya informan kalau kita menentukan ini. Kalau istilahnya itu purposive sampling, jadi seolah kita tentukan. Kalau dia nggak mau ya kita cari yang lain. Nah kalau mungkin tepatnya kalau kualitatif mungkin random sampling ya. Jadi kita bisa merandom siapapun ya. Karena riset kualitatif itu saya lihat siapapun bisa jadi data sebenarnya, informan kita. Misalkan ketemu tukang beca ya, kalau kita misalnya kita riset tentang perkawinan ya, menari dalam masyarakat Sasak. Bagaimana perspektif tukang beca misalkan? Kita ketemu dia, kita wawancara, nggak ada masalah. Tidak harus tokoh adatnya, begitu. Kan kita ingin mencari makna kan. Oke, saya kira itu Mas Diki, buat teman-teman calon peneliti. Thank you sudah mengundang saya di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus buat Pak Dr. Saiful Hamdi. Ada nggak? Ada, suaranya ada. Oke, saya ucapkan terima kasih Pak Dokter sudah menemani kita pada pagi hari ini dalam diskusi yang sangat menarik, dan selanjutnya kita istirahat sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.